puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bisa berikan senyum yang terindah sambil berjabat tangan Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini sore yang penuh sukacita. Amin. Hari ini kita merayakan Natal bersama-sama dengan jemaat Tuhan GPDI Theophilus cabang Bendogri. Sukacita yang melimpah yang Tuhan berikan buat kita semua. Sore hari ini saya yakin dan percaya kedatangan kita menjadi kedatangan yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita rindu hadirat Tuhan melawat kehidupan kita semua yang hadir di sore hari ini. Besar dan ajaib karya Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dia memberikan putranya yang tunggal sebagai bukti Dia mengasihi hidup kita semua. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Segala pujian hanya tertuju kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang mulia, Dia layak disembah. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepada Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa.
Sore hari ini Tuhan kami masih ada, ini semua hanya kemurahan-Mu. Bersyukur, berterima kasih Tuhan, kami dapat mengadakan ibadah di sore hari ini Tuhan untuk perayaan Natal cabang Pedokri Tuhan. Ini semua hanya anugerah Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau campur tangan Tuhan Yesus untuk ibadah di sore hari ini Tuhan. Kau mengurapi kami semua Tuhan Yesus. Terlebih para pelayan-pelayan yang akan melayani Engkau, Kau urapi semua mereka Tuhan Yesus. Kalau ada kuasa kegelapan atau roh-roh jahat yang mengganggu ibadah kami Tuhan, kami usir, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari tempat ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai pujian kami Tuhan. Biarlah Engkau menyertai ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berhimpun untuk bersukaria karena Tuhan Yesus kita sudah lahir, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera yang luar biasa buat kita semua. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita suka buat Tuhan di sore hari ini. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Turut semua
mati untuk kita semua. Dia Yesus Juru Selamat kita, Yesus Kristus Sang Raja Damai. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami semua. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. kita akan masuk pada penyalaan lilin tunggal di sore hari ini. Dan penyalaan lilin tunggal akan diiringi dengan pujian Malam Kudus. Penyalaan lilin tunggal di sore hari ini akan dinyalakan oleh Bapak Sudaryono dan didampingi oleh Koordinator Cabang Bendok Berit Bapak Hartono.
Perjalanan hidup kita, ketika hati gundah, ketika kita tidak berdaya, bahkan seolah ketika tiada jalan, tidak ada pengharapan buat kita, tetap langkahkan kaki kita dengan terus beriman hanya kepada Yesus. Dia yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, memberikan kepastian dalam perjalanan hidup kita, bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan pernah ditinggalkan. Barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Berilah hatiku berjalan dalam lembah yang ingatlah selalu, Dia selalu bekerja, Allah bekerja.
Tuhan, haleluya. Akan hatimu dalam iman. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Setia berdoa, bertahan dalam pengharapan kokoh, sebab Yesus yang menopangku. Harapan yang sore hari sehingga hidup kami karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, dan kami mempunyai pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kalau kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, roh hikmat, pengertian, pewahyuan menjadi bagian milik kami saat ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami merindukan firman ini memberkati kami sore hari ini. Firman ini memberikan kami sukacita semakin kami, sehingga semakin membuat kami mengerti di mana makna Natal bagi kami menurut kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu, pengucapan syukur terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat Natal bagi persekutuan cabang Bedok Gede. Damai Natal menyertai kita semua. Haleluya. Sekali lagi berikan pujian kepada Tuhan Yesus Allah kita. Puji Tuhan. Sore hari ini ada sukacita jemaat Tuhan. Ada sukacita. Puji Tuhan. Di tengah-tengah ya persekutuan cabang Bedok Gede. Kepanasan ya Bapak Ibu ya, kipas-kipas ya. Tapi saya nggak merasa kepanasan kok, karena ada sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi Yesaya 9 ayat yang kelima. Ya, ayat ini saya dengungkan terus di Natal cabang dari hari yang pertama sampai hari ini. Yesaya 9 ayat yang kelima dikatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya ingin menggarisbawahi di Lembaga Alkitab Indonesia, dalam Alkitab kita hanya 4 nama yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Tapi kalau Bapak Ibu membandingkan di versi bahasa Inggris atau di terjemahan aslinya, sebetulnya ada 5 nama. Penasehat Ajaib itu dipisah, Counselor dan Wonderful. Ya, jadi ada 5, tapi saya akan pakai sesuai dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Ada 4 nama yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya untuk seorang anak yang hari ini kita rayakan, yang telah lahir untuk kita, yang lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai.
Oleh karena nubuatan dari Nabi Yesaya, anak ini lahir dalam dunia. Dan dituliskan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dikatakan demikian, Kisah Rasul 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Nama yang ajaib, nama yang heran. Ada apa di balik nama itu? Allah menjelma menjadi manusia. Yesus disebut Mesias yang artinya juru selamat. Itu sebab Yesaya mencatat 4 nama yang menandai tugas Yesus. Penasehat ajaib. Sebagai seorang penasehat, Dia telah menunjukkan jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa mengikuti jalan itu, barang siapa percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan Allah yang perkasa, karena di dalam Yesus seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam Yesus. Itu sebab Yesus disebutkan Allah yang perkasa. Tiada Allah seperti Allah kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya mau menekankan, kalau kita berkata Allah kita besar, orang lain juga bisa klaim Allahnya besar. Kalau kita berkata Allahku ajaib, orang lain juga bisa klaim Allahnya ajaib. Tapi kalau kita berkata Allah memberikan putra yang tunggal menjelma sebagai manusia, tidak ada Allah selain Allah kita, Yesus Kristus. Amin. Tidak ada yang seperti Allah kita, ajaib, Allah yang perkasa. Disebutkan sebagai Bapa yang kekal. Dia memperkenalkan Bapa di surga sekaligus memperkenalkan dalam pribadi Yesus. Dia bertindak sebagai seorang Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Dia dikatakan juga Raja Damai. Apa yang didamaikan? Manusia didamaikan dengan Allah. Kenapa manusia didamaikan dengan Allah? Karena manusia jatuh di dalam dosa. Dosa membuat manusia terpisah dari hadirat Allah. Dan Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Dosa membawa manusia kepada kematian yang kekal. Dan tempatnya ada di neraka. Itu sebab Allah kirim Yesus ke dalam dunia untuk menggantikan kita, mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga seharusnya yang kita harus mati di dalam kekekalan, Yesus yang tanggung. Haleluya. Itu sebab dia dikatakan Raja Damai. Nama anak ini dinubuatkan oleh Yesaya, membuat umat Tuhan, kita semua jemaat GPDI Theophilus cabang persekutuan Bendogerit, dimampukan untuk bertahan, berdiri kokoh, setia kepada iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Bertahan di dalam prosesnya, bertahan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, sore hari ini ada yang kita akan pelajari satu hal, supaya kita dapat berdiri kokoh sesuai dengan tema kita Stand Firm yang akan kita bawa sepanjang tahun 2024. Tema ini akan terus dikotbahkan setiap bulannya. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita merayakan Natal. Natal itu adalah sebuah peristiwa di mana Allah menghampiri manusia, bukan manusia menghampiri Allah. Natal adalah inisiatif Allah, di mana proses awal keselamatan manusia dimulai. Sesuai dengan Matius 1 ayat 21, Natal adalah lahirnya penyelamat umat manusia dari dosa yang membawa penghukuman kekal. Dan ini adalah inisiatif Allah. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan demikian. Inisiatif Allah adalah doktrin dasar yang sangat penting untuk dipahami setiap umat Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat pelajaran
khotbah yang saya sampaikan berbicara tentang doktrin. Doktrin penting atau tidak Bapak Ibu? Penting. Walaupun ada yang beberapa, wah saya ikut Tuhan gak perlu doktrin-doktrinan. Lah itu sudah doktrin namanya. Ya, dia punya kepercayaan ikut Tuhan gak perlu doktrin-doktrinan. Justru itu doktrin dari orang itu. Doktrin itu penting karena mempengaruhi pikiran kita. Lalu pikiran kita mempengaruhi tingkah laku kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, itu berdasar doktrin yang kita percaya. Saya mau memasukkan Bapak Ibu inisiatif Allah. Di mana sore ini kita merayakan Natal. Peristiwa di mana Allah menghampiri manusia. Bukan manusia yang menghampiri Allah. Mari kita lihat Galatia pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Dikatakan demikian. Galatia pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut Allah dan Bapa kita. Ayat 5 dikatakan, baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ada pesan dan esensi Injil dalam ayat ini. Ayat yang ketiga dimulai dengan kalimat kasih karunia, sola gratia. Ini menekankan bukan karena perbuatan manusia, tapi dituliskan di kalimat yang pertama sola gratia. Ini karena inisiatif Allah. Sehingga damai sejahtera dari Bapa kita menjadi bagian milik kita. Sinkron dengan nubuatan dari Yesaya yang menubuatkan nama anak ini adalah Bapa yang kekal, Raja Damai. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau manusia berusaha dengan usahanya sendiri, saya mau pastikan manusia akan mengalami yang namanya kegagalan. Ketika manusia berusaha untuk menghampiri Allah, justru itu menjadi beban, membuat manusia memikul kuk. Itu sebab Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus beri kelegaan, Yesus beri kelepasan. Kalau dari usaha manusianya, pasti gagal. Mohon anak kecil ya didiamkan ya. Bapak Ibu Saudara, Adam gagal menutup dosanya. Usaha manusia untuk menutup kesalahan membuat manusia itu lebih jahat, lebih dalam lagi jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam berdosa, ketika Adam melanggar perintah Allah, Allah bertanya kepada Adam, Adam, kamu makan buah itu ya? Untuk menutupi kesalahannya, dia lempar kesalahan itu kepada Hawa. Karena dia akan menutupi kesalahannya, dia lempar salahkan orang lain, Hawa salahkan ular. Apa yang terjadi? Manusia dengan usahanya sendiri menutup kesalahan. Yang terjadi adalah menutup dengan dosa, menambah dosa itu. Bahkan Adam dan Hawa berusaha untuk menutup ketelanjangannya. Karena kemuliaan, jubah kemuliaan Allah hilang karena dosa. Mereka menyemat daun pohon ara. Merupakan sebuah kebodohan. Saya sudah jelaskan Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu bisa cek di dalam Alkitab. Daun pohon ara kalau bergesekan dengan kulit manusia itu akan iritasi. Bayangkan Bapak Ibu, Alkitab mengatakan mereka menyemat pohon ara sebagai cawat. Cawat itu celana dalam. Lah bayangin celana dalam pakai pohon ara, gak tambah gatel lah di dalamnya. Ya, gak usah dibayangkan Bapak Ibu. Ini kebodohan. Dosa itu selalu membuat manusia bertingkah bodoh. Dan untuk menutupinya dengan usaha manusia, dipastikan usaha manusia itu gagal. Itu sebab
Alkitab selalu mendorong manusia itu butuh Allah. Manusia memerlukan Allah yang bertindak. Dan itu sebab sore ini saya mau menekankan inti dari Injil adalah inisiatif Allah untuk menebus manusia yang berdosa lewat salib Yesus. Bukan inisiatif manusia untuk bisa diselamatkan. Tidak, Bapak Ibu. Kalau kita berbuat baik, kalau kita berdoa, kalau kita ibadah, kalau kita baca Alkitab, kalau kita berpuasa, kalau kita memberi persembahan, itu bentuk syukur kita, bukan usaha kita untuk mendapatkan keselamatan. Karena inisiatif Allah dimulai oleh Yesus Kristus lewat kelahirannya yang kita rayakan, diselesaikan oleh Yesus Kristus lewat salib Tuhan. Itu sebab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, kalimat yang pertama dituliskan pada mulanya Allah. Ini harus benar-benar masuk di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Semua harus dimulai Allah. Karena inti dari dalam Alkitab kita adalah inisiatif Allah. Semuanya dimulai dari Allah. Itu sebab tidak kebetulan, Bapak Ibu, kitab yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang pertama, kalimat yang pertama sebagai subjek yang pertama, pada mulanya Allah. Setelah itu diteruskan menciptakan, kata kerja, langit dan bumi, objeknya. Ini kalimat yang benar dalam bahasa Indonesia. Subjek, predikat, objek, ya, SPO. Kalimat yang luar biasa. Dimulai dari mana subjeknya? Allah. Apa yang dilakukan Allah? Dia menyelamatkan kita. Allah tidak kirim nabi. Allah tidak kirim kitab suci. Tetapi Alkitab menulis firman itu menjadi manusia. Dia berikan dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Ayat yang keempat dikatakan demikian. Galatia 1 ayat yang keempat. Galatia 1 ayat yang keempat dikatakan demikian. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Ya, dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu dituliskan karena dosa-dosa kita. Dalam terjemahan lain, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dikatakan mewakili kita yang berdosa. Dia mati menggantikan kita. Ada pertukaran, seluruhnya Bapak Ibu ditanggung oleh Tuhan. Yesus tinggalkan sorga, datang ke dalam dunia, masuk ke dalam alam maut. Tujuannya satu, supaya kita yang harus mengalami hukuman, Yesus yang terima hukuman. Kita yang seharusnya masuk neraka, Yesus masuk ke dalam alam maut, supaya kita bisa masuk ke dalam sorga. Yesus rela menjadi anak manusia, supaya kita menjadi anak Allah. Bukankah ini pertukaran yang luar biasa kalau kita renungkan di dalam hidup kita, Bapak Ibu? Dia gantikan kita. Ada posisi yang ditukar, status yang ditukar. Status Yesus kudus, suci, sempurna, tidak bercacat, tidak berdosa. Itu status Yesus. Status kita apa? Kita manusia berdosa yang harus terima hukuman maut. Ditukar posisi itu. Yesus ambil semua dosa kita supaya kita mendapat kebenaran Allah, supaya kita benar di hadapan Allah. Apa alasan inisiatif keselamatan Allah? Ayat 4, sekali lagi kita baca sampai ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Ayat 4 sampai yang kelima. Yang telah menyerahkan dirinya dari dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ini alasannya Bapak Ibu. Alasannya bukan karena kualifikasi manusia, bukan karena cakapnya manusia,
bukan karena gagah dan layaknya manusia, bukan karena kerajinan kita beribadah, bukan karena ketekunan kita melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, semua satu alasannya adalah anugerah untuk kemuliaannya. Ayat 5 dikatakan, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Supaya apa Bapak Ibu dituliskan ayat ini? Supaya tidak ada seorang pun dapat berkata, aku punya jasa untuk masuk surga. Tidak ada Bapak Ibu. Tuhan yang menghampiri kita semata-mata karena anugerahnya. Bukan karena kita berharga. Tidak Bapak Ibu. Bukan karena kita yang cari Tuhan. Bukan karena kita pantas. Tapi kita hanya bisa berkata semua karena anugerah Tuhan. Dan dinyatakan anugerah itu alasannya satu, untuk kemuliaan. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Bisa tampilkan ayat ini? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itu sebab sinkron sekali, relevan sekali ketika Nabi Yesaya mengatakan dia adalah Raja Damai, karena dia mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu, akan timbul pertanyaan seperti ini. Hari-hari ini ya, kekristenan sedang dibombardir luar biasa. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara nggak usah ikut-ikutan untuk komentar gitu ya. Cukup dibaca, cukup dimengerti. Kalau Bapak Ibu ingin membaca untuk menambah pengetahuan, tidak apa-apa. Banyak alasan-alasan yang diungkap di sana. Bagus juga Bapak Ibu dipelajari. Tetapi Bapak Ibu, kita harus berhati-hati. Hari-hari ini luar biasa. Yesus kita sedang digugat lagi ya. Jangankan orang yang tidak kenal Yesus, orang gereja pun sedang menggugat Yesus, menggugat kealahannya. Ya, saya sampai bingung, kok anak Tuhan juga ikut-ikut menggugat kealahan Yesus ya. Saya nggak habis pikir. Bapak Ibu dikatakan demikian. Akan timbul pertanyaan seperti ini. Kalau kita mengerti bahwa Yesus mati untuk kita itu penting, mungkin Bapak Ibu timbul pertanyaan dalam hati. Apa pengaruh semuanya itu dalam kehidupan kita sekarang? Apa pengaruhnya semua itu? Apakah hanya untuk kehidupan setelah kematian? Apakah kematian Yesus itu ada pengaruh dalam kehidupan sekarang, atau hanya untuk kehidupan setelah kematian? Bapak Ibu perhatikan Galatia 1 ayat keempat. Dikatakan demikian, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Ayat ini adalah jawabannya. Ada kata sekarang ini. Inisiatif keselamatan Allah bukan hanya untuk kehidupan setelah kematian, tetapi untuk masa sekarang di mana kita hidup. Di setiap perjalanan hidup kita di dunia ini, Injil berkuasa menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Tidak hanya kematian Tuhan itu untuk kehidupan setelah manusia mengalami kematian. Tidak. Alkitab mengatakan untuk sekarang ini. Seringkali ini kita lupa. Mengapa Yesus lahir jadi manusia, menderita, hina, lahir secara sederhana, supaya semua orang bisa diterima oleh Tuhan. Coba buka Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33 dikatakan demikian. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan,
Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, saya akan membaca ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merenungkan ayat ini, saya mau katakan kekristenan itu bukan hal yang murahan. Ya, kekristenan itu dimana ketika kita terima keselamatan, harus kerjakan keselamatan itu. Ada harga yang harus kita bayar. Mungkin Bapak Ibu protes, loh Tuhan sudah bayar lunas di atas kayu salib. Betul Bapak Ibu. Tapi bukan berarti kita diam saja. Alkitab mengatakan di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Alkitab tidak mengatakan setelah Yesus mati, setelah aku mati mencurahkan darah, kamu di dalam dunia akan menerima kemuliaan. Tidak ada ayatnya. Kamu menderita penganiayaan, tetapi ada janji Tuhan yang luar biasa. Tetapi kuatkanlah hatimu. Ini kata perintah Bapak Ibu. Kuatkanlah hatimu, stand firm. Berdiri kokoh, bertahan. Amin. Yesus katakan, aku telah mengalahkan dunia. Kelahiran, kehidupan, penderitaan, kematian Yesus itu merengkuh kerapuhan manusia dan menunjukkan bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib. Kebangkitannya, kubur yang kosong itu menandakan kemenangan yang Yesus lakukan di atas kayu salib, dan itu memberi pengharapan yang kokoh bagi kita. Dia sudah menang supaya kita juga mengalami kemenangan. Kita yang hancur, kadang-kadang kita terpuruk dalam sebuah situasi. Bapak Ibu ingat, Dia telah mengalahkan dunia ini. Amin. Kalaupun apa yang kita rasakan, percaya Bapak Ibu, Yesus sudah rasakan apa yang kita alami. Dia sudah rasakan apa yang kita alami sekarang. Terkadang Bapak Ibu Saudara, berapa kali dalam hidup ini tanpa kita sengaja, saat kita alami keterpurukan, kita alami beban, kita alami penderitaan, seringkali Bapak Ibu, kita selalu menyalahkan Tuhan. Kalau kita sadar sore hari ini Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, inisiatif keselamatan Allah justru itu yang mengangkat hidup kita. Semua inisiatif Allah. Bapak Ibu Saudara, saya membaca sebuah buku yang ditulis di quote ya di IG. Buku ini menuliskan bagaimana Petrus, murid Yesus, ketika dia akan disalib, dia mengatakan, aku gak layak disalib seperti Yesus. Lalu dia disalib dengan salib yang terbalik. Tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara, dia harus melihat istrinya disiksa sampai mati. Tapi dalam buku itu Petrus berkata, Kristus kehilangan Bapa di sorga untuk menebus saya. Sang pencipta kehidupan harus kehilangan kehidupan untuk mendapatkan saya. Itu perkataan Petrus yang ditulis dari buku ini. Bapak Ibu mengingatkan kita, sadarkah kita? Baru kita kehilangan sedikit aja yang kita punya. Ingat khotbah hari Minggu, kehilangan posisi sedikit aja dalam hidup kita. Kita selalu menyalahkan Tuhan. Tidak sebanding Bapak Ibu dengan apa yang dialami Yesus. Yesus sebetulnya punya hidup yang tak terbatas. Masuk ke dalam dunia dalam sebuah keterbatasan. Bapak Ibu bisa membayangkan Yesus kita itu Allah yang luar biasa, pencipta jagat raya, semesta alam, diciptakan dalam keajaiban yang luar biasa. Allah yang luar biasa harus tinggal dalam rahim seorang perempuan 9 bulan. Bisa bayangkan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mau ingin membayangkan, coba Bapak Ibu masuk kamar. Boleh kamar itu dihias ya, ada AC-nya, ada kasurnya, tapi jangan keluar 9 bulan Bapak Ibu dalam kamar itu. Coba bagaimana rasanya? Ya. Allah kita 9 bulan dalam hidup yang tidak terbatas harus menerima segala keterbatasan di dalam dunia ini.
Itu belum penderitaan yang dialami Bapak Ibu. Yesus harus relakan kesetaraan dengan Allah, tidak dipertahankan. Dia mengambil serupa seorang hamba, tapi hamba yang setia sampai mati. Bapak Ibu, penderitaan kita tidak sebanding yang dialami oleh Yesus. Kalau kita ingat Bapak Ibu, coba baca dalam Matius ya Bapak Ibu, apa yang dikerjakan Kristus. Bukan saja Bapak Ibu dalam masa lalu, tapi hidup yang sekarang. Matius 1 ayat 23, coba tampilkan Matius 1 ayat 23. Dikatakan demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Pertama lahir diberi nama Immanuel. Di akhir dari Matius 28 ayat 20 dikatakan demikian. Immanuel keluar sekali lagi. Matius 28 ayat 20 dikatakan demikian. Matius 28 ayat 20. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Immanuel keluar lagi. Allah berinisiatif. Keselamatan bukan saja supaya kita hidup bagi Dia, tapi jangan lupa, Dia hidup dan berjalan bersama kita. Allah menyertai kita. Bapak Ibu, kita tidak berjalan sendiri saat ini. Di 2024 kita tidak berjalan sendiri. Itu sebab saya mau mengajak, teguhkan iman kita, kuatkan iman kita, berdiri kokoh dalam iman percaya kepada Yesus. Dia Allah Immanuel. Mari pemain musik bisa maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, karena Injil kita memiliki keyakinan yang kuat dan tidak mudah tergoyahkan. Karena Injil, jika Allah yang berinisiatif, maka bukan kekuatan kita, melainkan Allah jugalah yang menopang dan menyelesaikan. Kita dapat tenang karena Injil, karena Dia Allah Immanuel. Coba cium. Immanuel, namanya disebut Immanuel, 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 haleluya, haleluya, Immanuel, namanya disebut haleluya, haleluya. Allah serta dalam saya, namanya disebut Ketika Yesus lahir, Dia diberi nama Immanuel. Saat Yesus mau kembali dalam kerajaan sorga, Dia berjanji kepada setiap murid-muridnya, aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu, itu bukan karena jasa manusia, itu bukan karena kehebatan kita, lalu Tuhan memberikan upah kepada kita untuk menyertai kita.
Semua inisiatif Allah, semuanya karena Allah begitu kasih terhadap manusia. Dia menyertai perjalanan hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang sore hari ini sedang mengalami kegalauan, mengalami keterpurukan, mengalami sebuah tekanan, saya mau katakan Allah Immanuel, Dia menyertai hidup kita. Allah Immanuel akan menyertai perjalanan hidup kita. Jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, namanya Yesus. Allah Immanuel yang menyertai perjalanan hidup kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mengangkat kedua tangan kita. Mari kita katakan Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Immanuel, Immanuel, haleluya, haleluya, haleluya. Namanya disebut Immanuel, haleluya, haleluya. Allah serta dalam saya. Puji Tuhan, namanya disebut Immanuel, 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 Immanuel. Haleluya, 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 Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Dia tidak saja menyertai kita, tetapi Dia hidup di dalam kita. Haleluya, 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 haleluya. Dalam saya namanya disebut Immanuel. Sekali lagi kita akan pujian ini. Immanuel, Immanuel. Haleluya, 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 haleluya. Iman. Saya mengundang dengan kasih Kristus Bapak Stefanus Edi untuk maju ke depan. Haleluya, untuk berdoa kebenaran firman Allah. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Selesai Pak, ada lagi. Masih ada acara. Doa berkatnya Hesli ya. Haleluya. Mari semua katakan namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Mari sekali lagi dengan keyakinan katakan namanya disebut Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu, sebelum kami meninggalkan tahun 2023, kami kembali diingatkan, kami kembali diteguhkan. Immanuel, Allah beserta kami. Ampuni kami, mungkin selama tahun 2023 kami sempat dipenuhi rasa ketakutan, kami dipenuhi rasa kekhawatiran,
sehingga kami lupa bahwa Engkau hadir, Engkau lahir atas hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur sore hari ini lewat firman-Mu dalam satu persekutuan yang indah bersama umat ketebusamu di cabang Bendogrit ini Tuhan. Kami boleh kembali mengimani, meyakini bahwa Engkau beserta kami. Dan kalau kami akan memasuki tahun yang baru di tahun 2024, Immanuel boleh menyertai kami. Immanuel ada dan kami yakini, sehingga kami tidak takut. Dunia boleh bergejolak, dunia boleh Tuhan dengan berbagai macam situasi kondisi yang tidak menentu, tetapi biar iman kami tetap kami Tuhan teguh Tuhan. Engkau akan menyertai kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai menjadi alat-Mu. Semakin hari semakin heran, indah berkenan kepadamu. Kami akan terus menikmati kemurahan-Mu, menikmati hadirat-Mu lewat perayaan Natal di tempat ini, sehingga sukacita-Mu boleh terus melimpah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, Bapak Ibu semua diberkati Tuhan, amin. Amin, puji nama Tuhan. Selalu ada kekuatan, selalu ada pengharapan di dalam Yesus, karena Dia Allah Immanuel yang menyertai kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kesempatan malam hari ini kita akan memberikan korban persembahan. Hari ini ialah hari Natal. Jemaat Persekutuan Cabang Bendogrit, kami persilakan. Hari ini adalah hari Natal, hari lahir Juru Selamat kita. Allah di surga bersorak, haleluya pujian. Marilah kita sukaria menyambut hari yang mulia. Yeah.
dan menyambut tahun baru 2024.
pujian yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Walaupun saya sendiri sebenarnya abot bukan tanggungannya, tapi abot nggak ngerti artinya. Bapak Ibu ya, itu nyanyi oposito gitu ya Bapak Ibu. Tapi saya percaya tadi kata-kata di dalam Tuhan itu hatinya selawase apa ya tadi? Ya, selamanya ada tentrem. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, kalau disuruh nyanyi ulang saya tidak tahu Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal Persekutuan Cabang Bendogerik, dan dalam hal ini Bapak Sudaryono kami mempersilakan. Mari berikan tepuk tangan buat Bapak Sudaryono. Salam. Salam. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Merdeka. Haleluya. Selamat sore dan selamat berbakti dan selamat bergabung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khususnya cabang Bendogerik. Saya selaku ketua panitia, tapi bukan. Bukan panitia, bukan namanya ketua panitia. Saya pendukung. Ya, terima kasih atas waktu tempat yang diberikan oleh saya pribadi, dan saya mengucapkan selamat Hari Natal dan menyambut tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Saya sangat bangga dan berterima kasih saat ini saya ditunjuk sebagai ketua ya. Lalu maneh. Sebetulnya bukan ketua panitia, saya pendukung. Puji Tuhan. Saya sangat berterima kasih atas semua persiapan dari kru tim khususnya cabang Bendogerik sudah mengeluarkan waktu dan inisiatif ya, bermacam-macam. Puji Tuhan, dan sampai detik ini Tuhan selalu memberkati dan Tuhan selalu menyertai jalannya ibadah sore ini. Dan saya sangat-sangat bersyukur dan terima kasih atas namanya tamu bukan rombongan ya. Puji Tuhan, selamat sore, selamat berbakti, khususnya Bapak Ibu Gembala beserta wakil dan seluruh undangan-undangan yang ada. Saya sangat-sangat berterima kasih banyak sekali. Dan saya sangat bersyukur hari ini sudah diberi waktu dan tempat yang nyaman. Ini seperti hotel. Hotel namanya Hotel Bintang 7. Dinamakan Hotel Sugeng Purnomo ya. Puji Tuhan. Saya sangat berterima kasih atas kemurahan,
atas waktu yang diberikan pada saya, dan hingga sampai saat ini Tuhan selalu memberkati, bahkan Tuhan selalu menyertai jalannya ibadah sore ini. Terima kasih, dan waktu tepat saya serahkan pada pimpinan. Terima kasih, puji Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih pada yang menjadi pendukung perayaan Natal Cabang Pondok Gede di sore hari ini. Dan kesempatan malam ini juga kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Koordinator Persekutuan Cabang Pondok Gede. Kami mempersilakan Bapak Hartoyo. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih pada kesempatan sore hari ini kita boleh ada itu sebuah karena murah Tuhan. Ini karena murah Tuhan yang luar biasa. Hingga pada malam hari ini kita diberikan cuaca yang cerah walaupun sumuk. Tapi puji Tuhan, ada suka damai dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih pada Bapak Ibu Gembala, Pak Suwarno Sedi, Bapak Pendeta Istri, Pak Ibu Aristin, yang sudah membuat kami untuk maju dalam nama Tuhan. Beliau selalu setia pada Tuhan. Hingga pada malam hari ini kami semua begitu tulus datang Pondok Gede boleh merayakan ibadah Natal. Puji Tuhan. Terima kasih para undangan yang pada malam hari ini sudah hadir. Kepada Tuhan, terima kasih. Bila mana ada kekurangan, kenyamanan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mengucap terima kasih kepada panitia Natal Cabang yang sudah bergandeng tangan hingga pada malam ini boleh Cabang Pondok Gede boleh mengadakan perayaan Natal. Puji Tuhan, para donatur yang sudah membantu kami hingga pada malam hari ini boleh berjalannya perayaan Natal Cabang Pondok Gede. Terima kasih, hanya Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mendengarkan sambutan yang terakhir dari Ketua Panitia Natal Umum Bapak Budi Setiono. Kami persilakan. Salam, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Yang kami hormati Bapak Gembala Heber Fredy Manasemantu. Yang kami hormati Wakil Gembala Bapak Stefanus Edi Praitno, Ibu Kristina Tanti, Bapak Esli Randun. Dan yang kami hormati Koordinator Cabang Pondok Gede. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas kasih dan penyertaan yang Ia limpahkan bagi kita semua, sehingga kita semua dapat hadir bersama-sama di tempat ini untuk merayakan Natal Cabang Pondok Gede dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Saya berterima kasih kepada Ketua Panitia Natal dan seluruh jemaat yang hadir pada sore hari ini yang dengan penuh sukacita mengikuti perayaan Natal Cabang Pondok Gede. Dan terlepas dari itu semua, saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita semua, sehingga acara sore ini boleh berjalan dengan aman dan lancar. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Cabang Pondok Gede
pesan saya, tetap semangat, tetap berdiri kokoh di dalam kebenaran dan iman. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan sambutan ini, dan kiranya damai sejahtera yang Tuhan Yesus timpakan selalu menyertai kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Budi selaku Ketua Panitia Natal Umum GPDI Theophilus. Bapak Ibu Saudara, benar-benar sukacita Tuhan mewarnai kehidupan kita di malam hari ini. Amin. Ada damai sejahtera Tuhan melimpah dalam perjalanan hidup kita. Sebelum kita akhiri rangkaian perayaan Natal cabang Bendeberi di malam hari ini, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk kasih selamat Natal, selamat Natal, dan katakan tetap kuat, tetap terus bertahan. Allah Immanuel menyertai kita semua. Haleluya, sukacita yang melimpah daripada Tuhan turun atas hidup kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri rangkaian perayaan Natal kita. Kita akan mengakhiri rangkaian perayaan Natal cabang Bendeberi di malam hari ini. Kita percaya bahwa tahun ini akan kita akhiri, bahkan tahun depannya akan kita jalani. Ada Allah Immanuel yang terus menguatkan kita semua. Kau kuatkan, aku bertahan. Haleluya, haleluya. Di tengah-tengah sukacita kami malam hari ini, kami terus menaikkan segala pujian syukur kami kepada Engkau, karena kami punya Allah Immanuel, Allah yang memampukan kami, yang menguatkan kami, untuk kami dapat bertahan di tengah-tengah kondisi dan keadaan dunia ini, yang memampukan kami bertahan di tengah-tengah Tuhan cobaan, di tengah-tengah kesulitan yang terjadi di hari-hari ini. Malam hari ini Tuhan, lewat pesan daripada firman-Mu, pesan Natal di malam hari ini,
membawa kami tetap bersuka cita. Karena kasih-Mu yang besar, Engkau datang ke dalam dunia ini. Engkau menyerahkan hidup-Mu, berkorban bagi kami, supaya kami orang berdosa dapat diselamatkan. Dan kami dapat menikmati mahkota kemuliaan yang Kau persiapkan bagi mereka yang percaya kepada Engkau. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani malam hari ini. Kau juga terus pakai Bapak Gembala kami di dalam Tuhan pengembalaan yang Kau percayakan kepada hamba-Mu, membawa kami seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada untuk tetap terus bertahan di dalam Engkau. Bahkan kami berdoa khusus untuk persekutuan cabang Bedugrit, di mana Tuhan Engkau percayakan kepada Bapak Hartoyo untuk menjadi koordinator di cabang Bedugrit ini. Doa kami biarlah kekuatan hikmat daripada Engkau nyatakan kepada Bapak Hartoyo bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Bedugrit ini. Tuhan, mereka terus bergandeng tangan, bersatu hati untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memberkati juga Saudara Sugeng, Bapak Sugeng yang sudah memfasilitasi kami di malam hari ini untuk kami dapat bersekutu dalam perayaan Natal di malam hari ini. Setiap tamu undangan yang ada, baik jemaat Tuhan yang ada di GPD Theophilus maupun jemaat Tuhan yang dari gereja lain, Engkau akan terus memberkati. Bahkan tetangga-tetangga kami yang sudah terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, siapapun mereka, biar Engkau akan memberkati setiap tetangga-tetangga yang ada. Bahkan pemerintah di tempat ini, Engkau juga akan terus memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami akan berpisah satu dengan yang lain. Terus kami berdoa kepada Engkau Tuhan untuk perayaan-perayaan Natal yang selanjutnya di cabang-cabang yang lain, di wadah-wadah yang lain, bahkan dalam perayaan Natal yang ada di gereja pusat, Engkau juga terus akan terus memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang tinggalkan tempat ini, kami akan menerima berkat daripada Engkau. Kami mengangkat kedua tangan kami dan kami akan terima berkat daripada Engkau. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat-berkat anugerah rahmat yang limpah dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kami mulai malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.